Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu balaban almim izalatan jalim annamsi wa sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil almi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmati syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bitikram ila muslim ada kitab nazam matlab Syekh Muntakhab bin Muwafiq rahimahullah ta'ala wa jami' talamiddina masyikhina wa mu'alif kutub allati ta'lamna wa namna sunnatan Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yang mana pelajaran kita hari ini yaitu kitab Nazam Matlab. Kitab Nazam Matlab ini merupakan kitab karangan yaitu Syekh Muntakhab bin Muwafiq rahimahullah ta'ala, yang mana kitab Nazam Matlab ini adalah merupakan kitab yang menerangkan tentang adab-adab mencari ilmu agama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu agama, di antara cara belajarnya harus menggunakan adab-adab yang diterangkan oleh para ulama, termasuk yaitu keterangan yang ada di dalam kitab Nazam Matlab ini. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yang mana ini termasuk pertemuan kita perdana, pertemuan kita pertama kali di dalam mengkaji kitab Nazam Matlab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi bi 'ilmi fid-darin amin. Terlebih dulu mari kita baca bersama-sama nazamannya. Itu nanti kita baca 3 kali ya, 3 kali. Setelah itu baru kita kasih makna nazaman tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyil bari al-mu'minil muhaiminil jabbari. Alhamdulillahil aliyil bari al-mu'minil muhaiminil jabbari. Satu lagi. Alhamdulillahil aliyil bari al-mu'minil muhaiminil jabbari. Mari kita maknai nazaman tersebut pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi jenis puji, utawi disingkat mim kecil ya. Alhamdu utawi jenis puji iku lillahi kagungane Allah. Iku singkatan kho ya, kho di atas, kho kecil di atas. Iku lillahi kagungane Allah al-aliyyi zat kang maha luhur. Al-aliyyi zat kang maha luhur. Al-bari kang agawe makhluk, kang singkatan short kecil ya. Al-bari kang agawe makhluk. Al-mu'mini kang nyelametake. Al-mu'mini kang nyelametake. Al-muhaimini
al muhaimini kang nginjen ngamali kawula, al muhaimini kang nginjen ngamali kawula, mesti zat yang selalu mengawasi setiap perbuatan hamba-hambanya. Al jabari kang banget nyerengi, al jabari kang banget nyerengi. Nggih, saniki artosipun sedaya puji nika kagunganipun Gusti Allah kang maha luhur ingkang andamel sedaya makhluk tur ingkang nyelametaken saking pinten-pinten pancabaya tur ingkang ngawasi dhateng sedaya ngamalipun kawula tur zat ingkang murba mesesa. Jadi Kiai Nadim yaitu Syekh Kiai Muntakob bin Muafiq, beliau mengatakan dengan bentuk sebuah nazam, yang mana nazam yang beliau susun ini memakai bahar rojas, Beliau mengatakan alhamdulillahil aliyil bari al mu'minil muhaiminil jabari. Artinya apa? Artinya segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha melepaskan. Maksudnya apa? Membuat, membentuk, menyeimbangkan, yang maha memberi keamanan, maha memelihara, serta yang maha memiliki mutlak kegagahan. Jadi penyusun nazam yaitu Kiai Muntakob bin Muafiq itu memulai kitabnya dengan bacaan basmalah dan hamdalah, lantaran yaitu meniru Al-Quranul Karim, yang memang Al-Quranul Karim itu dimulai dengan basmalah dan hamdalah, itu dalam surah Al-Fatihah. Serta doa yang mudah diijabahi, maksudnya dikabulkan, ialah doa yang dimulai dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Nah, selain itu beliau Kiai Nadim itu mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW itu mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fawa aqta'u wa fi riwayatin bilhamdulillah. Jadi setiap perkara yang baik yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim pasti tidak akan terputus atau tidak akan gagal. Nah, di dalam riwayat lain itu kata-katanya yaitu dimulai dengan alhamdulillah. Nah, kemudian penyusun nazam ini yaitu Syekh Muntakob bin Muafiq, beliau berkata segala puji 4, yaitu apa? Puji qadim ala qadim, puji kudus ala kudus, puji qadim ala kudus, puji kudus ala qadim, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah adalah zat yang memiliki sifat luhur, serta zat yang mengatur segala hal, zat yang memberi kekuatan pada setiap makhluknya, zat yang mengetahui segala hal, serta zat yang memaksa semua makhluk sesuai dengan kehendaknya. Nah, sekarang perlu saya mengetahui juga masalah hukum membaca basmalah. Jadi hukum membaca basmalah dengan memandang sesuatu yang dikerjakan seseorang itu terbagi menjadi 4. 4 itu apa saja? Yaitu 1 sunnah,
kedua haram, ketiga makruh, keempat wajib. Nah, yang nomor satu apa tadi? Sunnah. Kapan membaca basmalah itu hukumnya sunnah? Yaitu pada setiap perkara yang dianggap baik menurut syariat. Nah, jadi setiap perkara yang dianggap baik menurut syariat itu disunahkan untuk dimulai dengan membaca basmalah. Nah, hal ini karena adanya hadis yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fawa aqta'u. Nah, hal yang dipandang atau dianggap baik menurut syariat apa contohnya? Yaitu seperti hanya mengarang kitab, menulis kitab atau menulis ilmu, membaca dan lain-lain, itu termasuk perkara yang dianggap baik menurut syariat. Maka di situ disunahkan untuk dimulai dengan membaca basmalah. Nah, yang kedua yaitu hukum haram. Kapan membaca basmalah itu hukumnya haram? Yaitu apabila perkara yang dikerjakan itu dzatiannya haram. Sepertinya yaitu minum arak, meminum sesuatu yang memabukkan, berjudi, mencuri dan lain-lain. Jadi ketika ada seseorang kok ingin melakukan pencurian atau melakukan perjudian atau akan meminum arak, kok dimulai pekerjaan itu dengan membaca basmalah, maka haram membaca basmalah tersebut, hukumnya haram. Kenapa? Karena pekerjaan itu dzatiahnya secara syariat adalah haram. Nah, hal ini berbeda dengan perkara yang dzatiahnya itu tidak haram lalu haramkan. Kenapa? Karena adanya sebab yang baru. Maka tetap disunahkan membaca basmalah. Seperti hanya yaitu wudu dengan menggunakan air yang digosok. Wudu itu merupakan pekerjaan yang dzatiahnya tidak diharamkan. Nah, adapun menggosok itu hukumnya haram, berdosa. Maka wudu yang dilakukan dengan menggunakan air yang digosok, belum tahu gosok itu hukumnya haram, tetap juga wudunya itu disunahkan untuk membaca basmalah. Nah, yang nomor 3 yaitu hukum makruh. Kapan membaca basmalah itu hukumnya makruh? Yaitu apabila perkara yang dikerjakan itu dzatiannya makruh. Seperti hanya yaitu melihat farji istrinya, melihat kemaluan istrinya, merokok. Kalau memang mengikuti pendapat ulama yang mengatakan atau yang menghukumi bahwasanya merokok itu hukumnya makruh. Nah, jadi umpama ada orang kok ingin melihat kemaluan istrinya atau ingin merokok, namun sebelum melakukan hal tersebut itu dia membaca basmalah, maka hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang dzatiannya itu hukumnya makruh. Maka jika dimulai dengan membaca basmalahnya pun juga makruh. Jadi contoh yang sesuatu yang dzatiannya makruh yaitu tadi ya, melihat farji istrinya atau merokok. Kalau memang mengikuti pendapat ulama yang menghukumi rokok adalah dzatiannya adalah makruh dan lain-lain. Nah, hal ini juga berbeda dengan perkara yang diharamkannya karena ada sebab hal ini tuh juga berbeda dengan perkara yang dimakruhkan karena ada sebab yang baru. Maka tetap disunahkan untuk membaca basmalah
Seperti apa? Seperti memakan bawang merah atau bawang putih. Nah, hukum basmalah yang nomor 4 tadi apa? Yaitu wajib. Kapan membaca basmalah ini hukumnya wajib? Yaitu ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Nah, sekarang sampean pun juga harus mengetahui macam-macam lafaz alhamdulillah menurut para ulama. Jadi bacalah hamdalah atau alhamdulillah, maksudnya pujian kepada Allah yang biasa kita ucapkan dan kita dengar sehari-hari. Dalam keterangan sebelumnya itu telah dijelaskan beberapa hal yang disunahkan untuk membaca hamdalah. Nah, selain itu Imam Nawawi juga menjelaskan macam-macam lafal hamdalah menurut para ulama selain lafal alhamdulillah yang biasa kita ucapkan. Nah, Imam Nawawi dalam kitab Adhkar Nawawinya, beliau itu menyebutkan bahwa para ulama tanah Khurasan itu biasanya membaca hamdalah itu dengan kalimat majamil hamdu atau hamdalah yang agung. Apa? Yaitu lafaz alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Artinya itu segala puji bagi Allah dengan pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmatnya dan mencakup tambahannya. Nah, para ulama lain itu menurut Imam An-Nawawi juga membaca lafal berikut, la unsyitana ananeka anta kama atana ta'ala ala nafsik. Artinya apa? Artinya aku tidak bisa menghitung pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Nah, selain itu beberapa ulama itu juga menambahkan kata subhanaka di awal dan kata falakal hamdu hatta tardo di akhir kalimat tersebut. Menjadi bagaimana? Menjadi kata-kata subhanaka lan usi sana ananeka anta kama athana ta'ala namsika falakal hamdu hatta tardo. Artinya apa? Artinya Maha suci engkau yang aku tidak bisa menghitung pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Maka untukmu segala puji hingga engkau ridho. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi Adam itu pernah diberikan wirid khusus dari Allah SWT yang disebut dengan wirid, yaitu majamil hamdu, yaitu pujian yang paling lengkap. Di sana dikatakan qala Adamu sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi sagoltani bikas biyadi fa'lamani syai'an fihi bijamil hamdi wa tasbih. Akhirnya fa'ahallahu tabaraka wa ta'ala ilaihi, ya Adam, idza asabta faqul salasan wa idza amsata faqul salasan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah fadlika majmul hamdi wa tasbih. Nah, jadi Nabi Adam alaihissalam itu pernah suatu saat beliau itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau membuatku sibuk dengan usaha dari tanganku, maka ajarkanlah aku sesuatu yang di dalamnya itu terkumpul seluruh pujian dan tasbih. Maka kemudian Allah SWT itu memberikan wahyu kepada Nabi Adam, dan Allah mengatakan, ya Adamu idza asbahta fakul salasan, wahai Adam, jika kamu mendapati subuh atau kamu mendapati waktu pagi, maka
katakanlah 3 kali. Nah, wa idza amsata faqul salasan. Dan jika kamu mendapati waktu sore, maka katakanlah 3 kali. Apa? Yaitu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'ama wa yakafi mazidah. Itu oleh Allah disuruh untuk membaca 3 kali setiap sore dan 3 kali setiap pagi. Yang mana itu merupakan pujian yang di situ sudah mengandung seluruh pujian dan tasbih. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.